Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober, kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, sekalipun melalui virtual dalam sarapan rohani pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa hadir menolong kami dalam segala keadaan kami. Engkau Tuhan yang memegang dan meneguhkan hati kami. Dan saat ini dalam syukur kami kepada Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon lawatan kuasa Allah terjadi atas kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh Tuhan akan merema dan menjadi suluh dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 4 dan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ia, Yesus Kristus, juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Saya memberikan judul atas firman Tuhan pada hari ini, penjaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kesan Bapak Ibu Saudara ketika mendengar kata penjaga? Apakah terlintas seperti seorang petugas satpam gitu atau security? Bisa jadi Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat, kalau kita merenungkan, penjaga adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melindungi suatu tempat atau suatu daerah, suatu rumah misalnya, atau suatu kantor, agar terhindar dari serangan musuh, agar terhindar dari pencurian yang bisa saja membawa kerugian bagi tempat itu, bagi rumah atau bagi daerah itu. Nah, ketika ada seorang yang menjaga, maka pemilik rumah, pemilik tempat akan merasakan aman oleh karena ada yang melindungi tempatnya. Tetapi kadang-kadang seorang yang bertugas berjaga atau menjadi penjaga juga memiliki kelemahan. Mungkin oleh karena kelelahan dan hal-hal teknis yang lainnya, kadang-kadang juga sekalipun tempat atau daerah atau rumahnya sudah ada penjaga yang menjaganya, seringkali juga kebobolan. Ada pencuri yang masuk atau hal-hal lainnya yang bisa membahayakan pemilik tempat, rumah, ataupun daerah, ataupun kantor tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Tuhan digambarkan sebagai penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dalam bagian ini Tuhan digambarkan sebagai penjaga Israel. Itu artinya bahwa Tuhan berkuasa mengawasi kehidupan umatnya. Itu berarti bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang sanggup melindungi umatnya. Dia adalah Tuhan Allah yang memelihara hidup, jiwa, dan roh kita. Di dalam Dia ada keamanan dan ketenangan. Kalau tadi di atas kita berpikir bahwa seorang yang bertugas menjaga memiliki keterbatasan dan kelemahan, tetapi ketika Tuhan digambarkan sebagai penjaga Israel, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi kehidupan umatnya, tidak hanya beberapa waktu saja, melainkan setiap waktu. Tidak terlelap,
tidak tertidur, selalu mengawasi anak-anaknya, selalu memelihara, menjaga dan melindungi anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Sebab Tuhan adalah Allah yang tidak pernah tidur, tetapi Allah yang setia memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Tuhan Allah sebagai penjaga dalam bagian ini, bukan dalam pengertian sebagai security atau satpam biasa, tetapi Ia adalah Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita dan menjaga nyawa kita, hidup kita dari maut. Karena itu Ia telah melakukan segala-galanya bagi kita karena mengasihi kita. Jika Allah sedemikian baik bagi kita, jika Allah telah melakukan banyak hal untuk kebaikan hidup kita, kita yang adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan memandang begitu mulia. Maka tugas kita saat ini, jika Dia adalah penjaga yang sempurna, yang memelihara dan melindungi kehidupan kita, maka mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan saja. Jangan takut, jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong dan terus meneguhkan hati kita sampai akhir. Tuhan Yesus Kristus akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai kepada kekekalan, Ia tetap menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kita. Karena itu, mari kita percayakan hidup kita kepada Dia. Sebab Dia adalah Tuhan, Sang Pemelihara dan Pelindung kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami tersanjung ya Allah, sebab Engkau Tuhan, Allah yang patut dan layak kami sanjung, kami sembah dan kami muliakan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami, tetapi oleh kasih-Mu Engkau melindungi kami dalam kesempurnaan-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri dalam janji-Mu bagi kami akan menjaga kami sepanjang waktu, bahkan kekal selama-lamanya. Tuhan, kuatkan kami untuk menaruh iman dan percaya kami dalam menjalani kehidupan kami, berserah penuh dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jalanilah kehidupan ini dengan tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, sebab Dia ada, menyertai dan melindungi kita. Tuhan memampukan dan menolong kita. Shalom.